Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat metrodetik.com dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini kita berada dalam program acara Bincang-Bincang Santai. Dan di samping saya telah hadir salah seorang narasumber. Dan malam hari ini kita akan membincangkan mengenai kenangan masa-masa lalu selama tahun 2022 terkait beberapa hari ke depan. Kita akan segera memasuki tahun baru, yakni tahun 2023. Orang pintar mengatakan masa lalu adalah kenangan, masa depan adalah harapan. Nah, kepada seorang ibu, emak-emak yang di samping saya, silahkan memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa kita, sahabat metrodetik.com. Silakan Ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar metrodetik.com. Perkenalkan, nama saya Umi Aif, ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak. Dan terima kasih buat Bapak Haji Hairil Anas yang telah mengundang saya ke studio metrodetik.com, di mana saya lihat studio ini baru dibuat ya. Baru finishing pembuatan lukisan-lukisan dinding ini. Saya kagum melihat ini, di mana Metro akan menuju ke tahun 2023. Ya, dan Ibu adalah termasuk narasumber perdana yang diwawancara langsung dalam nuansa baru di studio metrodetik.com. Ada beberapa narasumber kita yang lalu kita sudah diwawancarai di tempat ini, di studio ini, namun masih dalam nuansa yang lama. Nah, kita saat ini berada dalam nuansa yang baru di studio metrodetik.com, di mana background kita saat ini adalah Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Baik Bunda, kita kembali kepada topik bincang-bincang santai kita pada malam hari ini. Di tahun 2022 ini, apa yang paling berkesan bagi Ibu di tahun 2022 ini? Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Metrodetik. Yang paling berkesan di tahun 2022 itu di saat saya mulai bergabung di metrodetik.com ini untuk menjadi pembawa acara, dan saya memakai nama di Metro ini, dan salah satu krunya nama saya bernama dengan Nurul Fauzia Herunisa, di mana nama itu saya diberikan sama pemilik metrodetik.com karena latar belakang saya seorang penyiar radio. Dan di tahun 2022 ini yang sangat berkesan di penghujung bulan ini, yang saya dapatkan begitu banyak hidayah, taufik yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang lebih baik lagi. Walaupun sebenarnya belum sesempurna apa yang saya bayangkan, dan ternyata tidak sesulit apa yang saya bayangkan kemarin-kemarin. Ternyata untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu membuat saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Begitu. Masya Allah, barakallahu fiik untuk Umi Alif menceritakan kepada kita mengenai pengalaman paling berharganya ketika mendapatkan taufik. Mungkin banyak sahabat metrodetik.com bertanya-tanya dalam hati, taufik itu apa? Jadi kita dalam menjalankan agama ini, agama Islam adalah harus mendapatkan hidayah daripada Allah, dan yang kedua adalah taufik. Banyak orang yang mendapatkan hidayah tetapi belum mendapatkan taufik. Lalu apa beda antara hidayah dengan taufik? Jadi saya ibaratkan seperti ini sahabat Metrodetik. Ketika kita berada di suatu tempat kemudian kita tersesat jalan, maka kita akan bertanya kepada seseorang yang ada di tempat itu yang kita harapkan mampu memberikan arah atau menunjukkan jalan. Ada 2 kategori orang yang memberikan petunjuk arah. Yang pertama, dia hanya menunjukkan tempatnya, bahwa di sana tempat yang Bapak tuju itu ada di sana, nanti lurus, kemudian ada belok kiri, lalu belok kanan, maka di situ tempatnya.
Itu hidayah, artinya petunjuk. Tetapi taufik adalah selain dia menunjukkan, dia juga mengantarkan. Jadi ketika kita bertanya kepada seseorang di satu tempat yang asing, mana tempatnya ini? Lalu orang itu menunjukkan, mari saya tunjukkan. Kemudian kita diantarkan. Maka ketika seseorang mendapatkan hidayah dan taufik, maka jaminan keselamatannya lebih tinggi dibandingkan orang yang sekedar mendapatkan hidayah tetapi tidak mendapatkan taufik. Mendapatkan hidayah ada dua kemungkinan. Kemungkinan selamatnya ada, kemungkinan tersesatnya juga masih ada. Tetapi orang yang mendapatkan hidayah sekaligus taufik, maka jaminan keselamatannya bisa dikatakan 100%. Itu yang dimaksud dengan Umi Alif ini dalam tahun 2022 ini, sebelum-sebelumnya itu sudah mendapatkan hidayah berupa petunjuk bahwa jalan keselamatan adalah memeluk Islam. Tetapi di tahun 2022 akhir-akhir ini, Umi Alif mengaku mendapatkan sebuah taufik, yakni mendalami agama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Ya. Dan itu dirasakan atau sebuah pengalaman yang luar biasa yang dirasakan oleh Umi Alif. Ya. Umi tadi mengatakan ada 3 orang anak. Boleh Umi ceritakan mengenai bagaimana Umi merawat dan membina mereka? Seperti yang saya bilang tadi, saya mempunyai 3 orang anak, 2 orang putra dan 1 orang putri. Dan seperti yang kita tahu kalau tiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ya. Menurut saya mungkin anak pertama saya yang berkebutuhan khusus atau terkena autisme. Tapi sebagian ibu-ibu mungkin mengatakan, wah, punya anak seperti itu pasti repotnya minta ampun. Cara mendidiknya pasti membuat kita stres atau bagaimana. Tapi menurut saya anak pertama saya ini yang sudah berumur 15 tahun, Abdul Salam Ahmad, adalah hidayah bagi saya. Kenapa saya bilang demikian? Saya bersyukur Allah memberi saya anak yang berkebutuhan khusus itu karena menganggap saya orang tua yang luar biasa. Terus yang kedua, saya punya anak perempuan yang karakternya bisa dibilang lebih ke laki-lakian dibanding dengan tomboy. Tomboy dibanding dengan kodratnya sebagai perempuan. Cobaan saya itu yang lebih berat malahan yang perempuan ini. Berbagai cara saya sudah hadapi untuk bagaimana bisa mengajarkan dia. Tapi ya karena juga saya mempergunakan bahasa yang kasar, saya juga kadang memakai pukulan, walaupun kita memukulnya itu bukan daerah-daerah berbahaya, untuk memberikan pembelajaran sama si anak perempuan saya ini untuk menjadi lebih baik mempergunakan hijab yang sebagaimana mestinya seorang perempuan. Tapi yang saya sadari di penghujung 2022 ini, ternyata sesuatu itu memang betul-betul tidak bisa dipaksakan. Karena kapan dipaksakan, hal yang kita akan dapatkan itu terbalik dari apa yang kita inginkan. Setelah saya mencoba untuk mengalah, membiarkan maunya dia, biarkanlah nanti pada waktunya nanti dia akan tersadar sendiri, dan ternyata Allah itu menunjukkan jalannya. Dengan mengalahnya saya, tidak menentukan kemauan saya kepada anak perempuan saya ini, akhirnya dia sendiri yang bisa menunjukkan jati dirinya sendiri. Yang ketiga, anak saya yang berumur 4 tahun
Muhammad Nurfari Al-Hatami. Dia anak bungsu saya. Kenapa saya beri nama Nur Hatami? Karena si bungsu ini lahir operasi sesar seperti kakak-kakaknya, dan saya memutuskan untuk menutup karena sudah 4 kali sesar melahirkan, tidak ada yang normal. Ya, dokter sudah menyarankan untuk menutup kandungan, makanya saya berikan dia nama Muhammad Nurfari Al-Hatami. Anak bungsu saya ini sedikit lebih penurut, lebih kalem. Terus dia anaknya juga super, anaknya cepat menangkap, dan di umur 4 tahun dia sudah bisa memberikan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan umurnya. Contohnya dia bisa menasihati saya secara tiba-tiba, dan juga yang paling membuat saya kagum sama anak yang bungsu ini, karena di umur yang 4 tahun ini saya bisa memasukkan dia di tahfiz balita, dan beberapa surat pendek dia sudah hafal, dan berbagai doa-doa hari-hari dia pun sudah menghafalnya di umur 4 tahun. Itulah sekilas karakteristik ketiga anak saya. Masya Allah, dari penjelasan Umi Alif bagaimana merawat anak-anaknya, kita mendapatkan beberapa pencerahan di sana. Yang pertama, betul kata Rasulullah mengatakan, inna amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, kerusakan, apabila kita salah dalam menanganinya. Tetapi ketika kita berhasil menanganinya dengan baik, maka harta dan anak-anak itu bisa menjadi berkah. Ada 3 kelompok yang nantinya di kemudian hari akan mendapatkan pahala jariah, dan salah satunya adalah orang tua yang memiliki anak yang soleh-soleha, yang mendoakan kepada orang tua. Subhanallah, luar biasa sekali. Poin yang ketiga yang kita dapatkan dari pengalaman Umi Alif adalah masing-masing anak memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka ujian terbesar atau salah satu ujian dari sepasang orang tua adalah bagaimana memahami, menyelami karakter dari masing-masing anak itu. Memang orang tua harus dituntut menyegoro, memiliki jiwa yang menyegoro, artinya segoro itu artinya samudra, menerima, menampung segala hal. Yang penting di sini kita harus bisa menerima kekurangan dari anak-anak kita. Itu saja. Karena kapan kita untuk kekurangannya, kita melawan kekurangannya dia, dan kita memberikan sesuatu sesuai dengan kemauan kita, itu seolah-olah membuat anak kita tidak bisa mendapatkan jati dirinya sendiri. Itu yang poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah saya teringat dengan sebuah peribahasa yang dikatakan oleh seorang bijak, mengatakan bahwa meminta sesuatu dengan senyuman akan mudah diperoleh dibandingkan meminta sesuatu dengan paksaan atau amarah. Ketika kita membimbing anak-anak kita dengan senyuman, maka mereka akan menurut dengan baik. Akan tetapi ketika kita membimbing anak kita dengan penuh kekerasan, paksaan, mungkin mereka akan melaksanakan perintah itu, tapi dilaksanakan secara terpaksa, bukan dari keinginannya sendiri. Dan malahan yang ada adalah kebencian di hati kepada orang tua. Luar biasa sekali pengalaman dari Umi Alif ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk menapaki hari-hari yang lebih baik di tahun 2023. Barangkali ada yang mau ditambahkan Umi Alif kepada sahabat meteorologi.com, silakan. Semoga di tahun 2023 nanti meteorologi.com lebih maju lagi. Amin. Lebih hebat lagi. Amin. Dan lebih diterima di masyarakat Indonesia dan juga global, dan memberikan inspirasi, memberikan pendidikan yang terbaik. Kita doakan sama-sama
Semoga metrodetik.com tetap berjaya di udara. Terima kasih Umi Alif untuk bincang-bincang santainya malam hari ini. Mungkin sebagian sahabat mungkin sudah mengenal kami, mungkin juga ada yang tentu banyak yang belum mengenal siapa, ada hubungan apa di antara kami berdua. Jadi saya adalah suaminya beliau dan beliau adalah istri saya, dan kami sama-sama membangun channel ini untuk sebenarnya menjaga jiwa jurnalistik kami tetap hidup. Karena latar belakang beliau adalah penyiar radio, saya reporter radio dan pernah berkecimpung di beberapa media cetak maupun elektronik. Dan sama-sama berjiwa dan sama-sama memiliki jiwa jurnalistik, maka itu kami tidak tega untuk membiarkannya padam begitu saja, pudar, hilang di telan masa. Walaupun sudah gantung mic. Ya, walaupun ya kami semua sudah lempar handuk. Iya. Tapi kita berusaha untuk berdiri kembali di metrodetik.com. Sudah berlepas diri dari media-media tempat kami masing-masing dulu berkiprah. Yap. Maka kami tetap sepakat untuk mengabadikan profesi kami itu dengan mendirikan media sendiri, yaitu channel YouTube metrodetik.com. Metrodetik.com juga bisa sahabat dapatkan dalam bentuk website, yaitu metrodetik.com blogspot.com. Mohon maaf masih menggunakan blogger gratisan. Insya Allah kita akan mengupayakan memanage dengan baik sehingga nanti metrodetik.com blogspot itu bisa menggunakan hosting atau domain sendiri. Di tahun 2022 kita sudah menjadi orang yang baik, dan kenapa tidak di tahun 2023 kita menjadi yang lebih baik lagi. Di metrodetik.com beliau adalah pembaca berita, tetap menghidupkan jiwa penyiarannya yang dari dulu. Yap. Semasa masih belum bersama-sama, masih gadis. Dan di metrodetik.com dia juga didapuk sebagai bendahara atau keuangan untuk menampung berbagai bentuk dana yang masuk ke redaksi kami, apakah dari donasi, apakah dari fans, dan lain-lain. Kerjasama, kemitraan dengan mitra-mitra atau instansi terkait sehingga terkumpul dana, maka beliau ini yang menghimpun dana itu untuk tentunya kegiatan operasional teman-teman. Karena di meteorologi.com kami juga memiliki kru dan tim yang membantu dalam operasional channel meteorologi.com. Dan insya Allah juga kita akan mengundang mereka memperkenalkan diri. Ya. Kru-kru dari metrodetik.com. Beberapa hari ke depan di tempat ini akan berlangsung sebuah musyawarah tahunan yang akan melakukan sebuah musyawarah pembentukan kepengurusan baik meteorologi maupun kepengurusan mitra yang bermitra dengan meteorologi di tempat ini. Insya Allah akan dihadiri oleh Kapolsek atau yang mewakili Kepala Kantor Kecamatan Biringkanaya atau yang mewakili, dan beberapa mitra-mitra kita akan kita undang untuk hadir di tempat ini. Sedangkan saya sendiri adalah pemimpin redaksi metrodetik.com, sekaligus sebagai pendiri, dan adapun dalam pelaksanaan operasional dan pengaturan kegiatan anggota saya serahkan kepada salah seorang teman yang juga memiliki latar belakang kewartawanan, yakni Bapak Saiful Ahmad. Humas kita adalah Haji Edi Junedi, dan beberapa kru yang lainnya yang tentu bukan hanya ada di Kota Makassar tetapi ada di Cirebon, di Bandung, Lampung, dan beberapa daerah yang lain. Dan insya Allah akan tembus ke luar negeri pula. Ya, betul sekali, karena metrodetik.com adalah media lokal berpandangan global. Itulah sekilas bincang-bincang kami. Satu lagi, metrodetik.com selain untuk menjaga jiwa jurnalistik, juga untuk menjaga harmonisasi antara kami berdua dalam membina rumah tangga ini. Baik rumah tangga metrodetik.com maupun rumah tangga kami secara pribadi. Sekian, mudah-mudahan bincang-bincang santai malam hari ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa dan
Selamat menjelang tahun baru 2023. Mudah-mudahan 2022 menjadi pelajaran yang kurang-kurang kita benahi, yang masih belum sempurna kita sempurnakan untuk memasuki tahun 2023. Ya. Salam hormat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.